Agenda demi agenda sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi telah berjalan. Isi gugatan telah dibacakan, sebagian saksi serta ahli pun telah memberikan keterangan. Dan hari ini sidang akan memasuki agenda mendengarkan keterangan ahli IT dari tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hingga sejauh ini bagaimana peluang hasil sidang baik bagi pemohon dan juga termohon? Telah hadir bersama kami di studio mantan hakim dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan yang telah hadir. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Memantau terus Kang Asep ya. Mantau. Kemarin Begadang juga ikut mantau. Oh ya, ikut hiburan namanya juga kan dari pagi sampai Bandung, saya lihat sampai pas jam 5 mau pas adzan subuh juga. Jadi memantau terus kok disebut hiburan. Nah, ini saya ingin membahas kemarin KPU hanya mendengarkan keterangan satu ahli. Ya. Sementara satu lagi dalam bentuk tertulis. Sementara sebelumnya ada 14 saksi fakta dan juga 2 ahli. Ya. Ini gimana, apa tidak jomplang gitu? Kan kewenangan Mahkamah Konstitusi pasal 31 dia mengajukan alasan permohonan didukung bukti. Alat bukti di Mahkamah Konstitusi keterangan surat, keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, kemarin kita lihat beberapa yang dihadirkan saksi maupun ahli. Kan yang jadi persoalan di sini itu kan perselisihan hasil. Kan ada 17 kenapa Mas Ma'ruf Amin Pak Jokowi Ma'ruf Amin kurang lebih 17 juta. Itu harus dibuktikan karena menurut versi mereka katakanlah 52 walaupun berubah. Nah, ternyata di fakta persidangan tidak satu pun membuktikan adanya perubahan 17 juta kan, malah P1-5 tidak terbukti. Saksi ini kan untuk membuktikan keterangan-keterangan adanya TSM atau kecurangan-kecurangan, tapi tidak satu pun yang membuktikan ada kecurangan. Katakanlah ada kecurangan, tadi kan tidak mempengaruhi perolehan hasil. Semuanya kan hanya lokalisasi, apalagi kalau lihat kaitan saksi-saksi. Saksi itu kan kebanyakan mereka punya kepentingan, punya masalah tertentu, ada yang sudah dilakukan Bawaslu. Artinya secara pembuktian tidak punya kekuatan pembuktian. Kemudian ahli yang telak itu masih dengar bersamaan dengan azan subuh tuh. Pertanyaan Yusril maupun Tobas kan. Kan ahli harusnya membuktikan bahwa ada kerusakan di situng. Tapi kan dia tidak sadar bahwa situng itu bukan penghitungan. Karena kan penghitungan itu berjenjang manual. Artinya pembuktian dari pemohon jelas. Tidak satu pun mempunyai kekuatan pembuktian. Satu. Tidak ada satu pun. Nah, satu. Yang kedua. Hanya kemarin, transparansi begitu ya Kang Asep ya? Ya, itu kan situng itu kan transparansi biar masyarakat bisa mengikuti. Saat bisa dirubah. Kemarin kalau keterangan Profesor Marsudi, ahli daripada termohon, jelas bahwa dia sebagai seorang ahli yang tahu tentang IT itu dan dia seorang guru besar pertama tentang IT, yang tahu yang pertama yang menciptakan itu adalah dia. Jadi betul-betul pakarnya dia menjelaskan situng bisa diretas tapi 15 kemudian bisa berubah. Artinya 2 ahli itu dipatahkan kemarin oleh satu keterangan dari. Ya, kan persoalan pertama bagaimana perolehan hasil ini bisa berubah ke 02 yang dikatakanlah 52 atau yang berubah-ubah. Tapi kan ada beberapa permasalahan lain ya, misalkan yang menarik itu sekarang apa? Kemarin katakan dalam pembicaraan TTN di sini yang dikatakan Pak Mahfud adalah persoalan keberadaan Profesor Ma'ruf Amin ya. Orang tidak pernah sadar kalau dia menggunakan pasal 227. 227 itu alasannya dia harus mengundurkan diri misalkan dari karyawan atau direksi. Ya. Pak Ma'ruf Amin itu statusnya kan sebagai Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri maupun BNI Syariah kan. Nah, artinya gini, kalau bicara Bank Syariah ya itu tunduknya kepada Undang-Undang Perbankan Syariah 21 2008. Di situ jelas pasal 1/15 dan pasal 32 dibedakan. Ya, apakah sekarang Dewan Pengawas Syariah merupakan karyawan atau direksi? Jelas itu bukan. Ya, sekali lagi kalau bicara tentang bank syariah maupun bank madani syariah dan dia tunduk kepada undang-undang PT. Di undang-undang PT itu ada organ ya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah Dewan Pengawas ini merupakan karyawan atau direksi? Bukan. Tidak relevan berarti ya Kang Asep. Tidak relevan. Sekarang orang selalu berkelit. BUMN menunjuk putusan Mahkamah Agung. Yang diputus oleh Mahkamah Agung itu bukan BUMN perbankan syariah, tapi BUMN. Baca undang-undang perbankan undang-undang BUMN. BUMN itu ada jenis-jenisnya. Ini itu bank syariah yang tunduk harus taat kepada undang-undang perbankan syariah. Dan itu dijelaskan secara tertulis oleh ahli yang dihadirkan kemarin begitu. Bukan, ahli itu ada. Itu hanya salah satu sebagian dikutip di jawaban. Tapi ada beberapa pasal yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau bicara soal Ma'ruf Amin, ini tunduk terhadap undang-undang perbankan syariah. Baca pasal 1/15, baca pasal 32. Di situ Dewan Pengawas Syariah dianggap RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama. Jadi seluruh dalil-dalil yang harus didukung oleh alat bukti semua sudah terpatahkan baik dari sangkalan dari termohon maupun dari pihak terkait. Artinya apa? Ketika sekarang tidak ada alat bukti sudah terpatahkan oleh saksinya sendiri ya. Kemudian tidak ada satu
yang harusnya bicara suara dengan surat, tidak ada pun satu pun surat, apalagi yang ditanyakan oleh hakim Mahkamah Prof. Erni adalah tentang P155, itu nggak ada pun satu. Sekarang apa yang mau dibuktikan lagi? Jadi itu alasan mengapa KPU hanya menghadirkan satu ahli begitu ya, dan tidak ada saksi sama sekali begitu. Nah kemudian ada pernyataan dari jubir BPN Daniel Anzar yang menyatakan bahwa kesaksian ahli KPU kemarin atau keterangan ahli KPU kemarin hanya memperjelas kelemahan dari situng yang dapat diretas. Ini lagi-lagi situng yang diangkat, ya, Kang Asep. Satu sekali lagi, kan yang dihitung tuh manual berjenjang, C1 yang jadi berpnomor apapun. Itulah menjadi sertifikat. Sertifikat itu alat bukti surat akta otentik. Sekali lagi itu alat bukti pertama di Mahkamah Konstitusi pasal 36. Kan kalau bicara situng, itu kan transparansi. Masyarakat bisa mengikuti. Ahli malah menjelaskan, bisa diretas, bisa dibom masalah. Ya kan itu mah gak ada masalah. Kan lebih mengerikan lagi ketika ahli pihak sana mengatakan, wah ini masukan menganalisa. Loh, situng nggak bisa berubah, dibomin boleh. Tapi kan tidak berkaitan dengan perolehan hasil. Penghitungan pemenang itu dengan hasil dihitung mulai apa? Berjenjang manual itu yang menjadi sertifikat. Itulah alat bukti yang utama bentuk surat. Ya kan harusnya dari pihak sana itu menjelaskan, ya misalkan menghitungnya 52 itu mereka menang. Nah, itu yang harus dibuktikan. Buktinya bukan bicara situng. Dalam bentuk formulir begitu ya, bukan dalam digital forensik. Kemarin sempat menjadi perdebatan dengan Hashim ya, karena Asyari mungkin menyangkal bahwa selama ini kan bahwa bisa diretas, bisa dibom, bisa dirusak gitu dan semuanya. Nah, maka dihadirkanlah yang ahli, kebetulan juga ahli yang membuat program itu kan. Dia jelaskan dengan detail kemarin bahwa ahli yang dihadirkan Profesor Marsudi, dia lebih tahu semuanya. Jadi tidak mungkin, kan ada yang rahasia, yang satu dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ketika situng mau diretas, mau di apapun, nggak ada masalah. Karena setiap 15 menit kembali, dia akan kembali ke sistemnya. Karena kan situng itu kan dalam rangka transparansi, publik melihat, orang tahu perkembangan, semacam lembaga survei aja. Dan lagi itu tidak menentukan hasil akhir. Tidak menentukan hasil akhir. Hasil akhir itu ditentukan oleh formulir berjenjang itu yang dari mulai TPS, KPS, sampai itu kan ada berita acara menjadi sertifikat. Itulah alat bukti yang utama. Artinya ini pernyataan dari mantan Ketua MK Mahfud MD yang menyatakan bahwa semua bukti-bukti yang dihadirkan itu mentah. Itu bukan mentah. Sekali lagi, masa hukumnya. Semua di beban pembuktian ada pada permohon. Tadi pasal 31 ayat 2 ya. Nah, ketika dia membuktikan, beban pembuktian itu harus mempunyai kekuatan bukti material, formil mengikat. Persyaratan alat bukti baik surat yang sejak awal juga kelihatan kalang kabut tidak ada daftarnya itu kan berantakan tuh surat-surat seperti ngumpulin kontainer semua nggak jelas pembuktiannya. Yang penting telak itu 17,5 tidak bukti pun. Saksi semuanya tidak punya kekuatan pembuktian. Artinya kalau tidak punya kekuatan pembuktian tidak bisa membuktikan dalil-dalil dia, posita dia. Kalau tidak bisa dalil pembuktian dia, apa yang dia diminta di petitum ya harus ditolak dong. Malah tidak hanya ditolak sejak awal juga, emangnya harus dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan. Ya? Jadi bahkan itu tidak bisa disebut barang bukti yang dibawa. Nggak ada. Sekarang kan dibuktikan, misalkan kita mau buktikan satu yang paling gampang, bahwa ada kecurangan TSM, walaupun itu bukan kewenangannya, oke lah ikutin. Nah sekarang kecurangannya katakanlah saksi yang membuktikan itu. Kita lihat kenyataan saksi semua, kan kita bahan candaan semua kan. Ya bahkan ada terkaitan dengan itu kan saksi itu harus objektif, bebas kepentingan. Faktanya dia ada anggota dari partai, pernah diselesaikan di BSU, ada terdakwa, tersangka lagi. Kan fatal. Ahli juga, dia ahli hanya ngotek-ngotek meneliti ya hasil situng, menganalisa situng. Padahal situng sendiri dia tidak yakin, itu ada permainan. Kan bagaimana menganalisa situng yang situng sendiri dia tidak percaya pada dirinya. Itu telak pertanyaan terakhir Pak Yusril sama Tobas tuh kan. Saya ingat sekali tuh karena pas jam 5 saya nyampe di TV di Bandung tuh. Ini pertanyaannya telak saya bilang. Nah, itu yang tidak terbantahkan. Jadi artinya semua alat bukti baik surat, baik keterangan saksi, baik keterangan ahli dari pihak pemohon, mohon dengan segala hormat saya katakan di malam ini waktu juga di acara pagi ini, ya ini kalau mahasiswa saya kan formulir nilainya apalagi di Mahkamah Konstitusi ini terlalu fatal. Oke, jadi kalau kata BW itu kesaksian itu wow, tapi ternyata tidak wow ya. Kalau kita begitu. Nah, Kang Asep mengikuti dari awal sampai sidang keempat kemarin. Ini posisinya bagaimana antara pemohon dengan termohon? Ya, kan prinsipnya di seluruh peradilan manapun baik di MA maupun di Mahkamah Konstitusi dan jajarannya, siapapun yang mendalilkan dia wajib membuktikan actori incumbit probatio. Jadi malah dikunci di pasal 31 ayat 2 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena dia harus membuktikan dengan alat bukti, alat buktinya limitatif pasal 36, tidak ada satupun yang bisa membuktikan ya dalil-dalil dia. Ya, apalagi kan di petitumnya kan banyak tuh lengkap ya. Yang penting kan persoalannya perselisihan hasil. Perselisihan hasil tidak satupun dibuktikan oleh surat ya, saya bilang yang telak pertanyaannya Prof. Eni ya. Kedua, saksi katakanlah membuktikan kecurangan ya TSM
tidak ada. Kalau katakanlah terimalah semua, tapi masih tidak signifikan yang mempengaruhi hasil. Kan 17 juta kurang lebih kemenangannya. Kan harusnya bagaimana kecurangan tadi melalui terstruktur, sistematis, masif. Ketika TSM melalui kecurangan, katakan ikutin walaupun sebenarnya ini udah lewat. Ini kewenangannya Bawaslu. Sama juga ketika persoalan Ma'ruf Amin bukan di situ, tapi di awal karena persyaratan itu kewenangan karena di Undang-Undang Pemilu itu tahun 7 2017 jelas dikatakan bab keempat itu ya pelanggaran proses. Jadi kalau persyaratan ada di pelanggaran, ada di proses, itu kewenangan Bawaslu, Peradilan Tun, DKPP. Nah kalau sekarang diangkat di Mahkamah Konstitusi perhitungan hasil kita ikutin, satu pun tidak ada yang terbukti perhitungan hasil, tidak ada pun surat yang membuktikan peralihan suara yang harusnya misalkan 17,5, 20 juta, 20 juta itu kan berkembang tuh kesaksian ahlinya IT dari mereka itu kan 27. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa itu adalah curang. Ya satu. Kedua, posisi Profesor Ma'ruf Amin misalkan jelas itu harus tunduk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang PT, Undang BUMN. Belajarlah penafsiran sistematis. Ya. Jadi jangan ngomong selama ini kan bicara aset, bicara penyertaan modal, itu beda. Ini tentang jabatan. Apakah pengawas DPS itu adalah karyawan atau direksi? Bukan. Itu baik peraturan perundangan selalu mengaitkan putusan MK dan putusan MA. Itu bicara kasus bukan lembaga BUMN perbankan. Apalagi anak usaha BUMN, bukan BUMN. Katakanlah itu jadi BUMN. Ini kan perbankan syariah, aturannya di perbankan syariah ada pasal 115, pasal 32, Undang-Undang PT. Pengawas syariah bukan organ bagian dari karyawan pun direksi. Dan itu pun harus diajukan juga ya bukan di sini, bukan di MK. Katakanlah di MK. Saya kira MK harus memberikan pertimbangan itu. Jadi apapun dalil yang harus didukung oleh alat bukti terpatahkan. Kemudian artinya data dan juga presentasi yang kemarin diberikan keterangan oleh dua ahli begitu, menggunakan data dan angka yang fantastis, itu hanya sebagai apa? Karena terkait dengan situng begitu. Kita punya istilah, seperti apa? Garbage out, datanya salah, keluarnya sampah. Kan dia menghitung data itu dari situng. Ya, data-data yang katanya ada pemalsuan, ada perubahan, ada segala macamnya. Kan tadi saya di awal katakan, situng itu dalam rangka transparansi, masyarakat bisa mengikutin. Nah kalau dia juga sejak awal ada kecurangan, dia menghitung dengan asumsi ada pengurangan kan, memindahkan 20 juta dan sebagainya. Kan dia menggunakan data yang setiap saat berubah, satu. Kedua, dia juga tidak yakin data situng itu karena bermasalah. Gimana bisa mengatakan ya ada 20 juta yang sekarang beralih diubah ke petitum dari data yang salah? Kan akhirnya juga sampah. Kan harusnya menghitungnya C1 itu yang tadi berjenjang manual. Nah, ketika berjenjang manual itulah terjadi misalkan ya ada perubahan. Itulah harusnya dikumpulkan seluruh formulir yang itu sudah dijadikan alat bukti oleh termohon. Yang berapa kontainer itu yang benar ya termohon kan, bukan yang 12 truk akhirnya muncul berapa truk gitu kan. Nah, itu sudah terbukti bahwa termohon menyatakan kami menghitung kenapa ini 55,5, kenapa 45, ini loh C1 yang udah jadi sertifikat tadi kan. Nah, itu barang bukti begitu ya? Ya, itulah alat bukti surat. Alat bukti bahkan terbuka kata otentik. Otentik pengertian hukum gini. Otentik akta yang dibuat oleh pejabat atau ya pihak yang berwenang. Kekuatannya pembuktiannya sempurna kecuali buktikan sebaliknya. Makanya seharusnya pemohon menggunakan bahwa yang dihitung KPU itu salah. C1-nya misalkan dirubah-rubah. Tapi kan nggak ada. Ternyata yang menggunakan situng. Kemudian terakhir begitu ya, kalau kita melihat sikap KPU tegas, kami tidak merasa perlu menghadirkan saksi, jadi hanya mendengarkan keterangan satu ahli begitu. Nah kemudian nanti akan selanjutnya dari pihak 01 akan menghadirkan saksi dan juga ahli. Jadi apakah harus mengikuti sikap KPU atau gimana melihat perkembangan dari sidang? Nah sekarang kan beban pembuktian ada pada pemohon. Sebenarnya kan kalau sekarang termohon juga mungkin untuk memperkuat. Nah tadi kali ketika termohon pihak terkait mengajukan dalil, saran saya sebaiknya yang mengajukan tadi dalilnya sedukung bukti lah ya. Bukti tadi bisa dengan surat, bisa dengan saksi, bisa dengan ahli. Nah ketika sekarang kemarin hanya saksi, itu kan membuktikan karena diserang seolah situngnya ada manipulasi, ada perubahan, sudah terbantahkan kemarin. Sekarang pihak terkait hari ini saya pikir tetap harus hadirkan juga ahli, terutama ahli mungkin lebih tepat perbankan syariah, supaya menjelaskan apa yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Itu bukan bagian dari karyawan maupun direksi ya, satu itu. Kedua, misalkan menjelaskan juga ya tentang ahli IT
reality ya bahwa selama ini waktu itu bebannya untuk termohon sebenarnya, bahwa sekarang mereka menghitung hasil itu bukan dari pihak termohon, bukan dari ikut pihak terkait tapi termohon. Ya kami kan tidak menghitung, kami hanya peserta. Nah jadi sekali lagi, menjelaskan saksi fakta. Tapi kalau menjelaskan saksi fakta juga paling juga ya karena cara yang dihadirkan kemarin itu kan udah diproses di Bawaslu udah semua gitu. Atau misalkan gini, yang menarik ya bila perlu hadirkan tuh kan kalau ada mengatakan sebutlah sama Pak Muldoko mengatakan kecurangan demokrasi, bila perlu hadirkan Pak Muldoko bahwa omongan itu kan hadirkan salah satu ada saksi dari sana kan. Itu mungkin untuk menyangka pernyataan mereka bahwa pernyataan mereka tidak di luar konteks, di luar mendukung dalil-dalil permohonannya. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Semoga nanti keterangan selanjutnya tidak gelap. Ya, bukan aja lah. Gitu. Baik, terima kasih Kang Asep.